Mereka bilang ini hukuman. Hukuman karena aku berani menolak keinginan seorang pria. Dicengkram kuat oleh 7 jin. Ini bukan fiksi. Ini adalah kisah nyata. Bagaimana raga seorang wanita disewa menjadi benteng santet. Aku akan menceritakan secara detail siapa pria yang mengirim mereka dan apa fungsi mengerikan dari ketujuh entitas yang berusaha mengambil alih jiwaku. Dengarkan baik-baik, karena ini adalah perjalanan ke neraka yang dimulai dari satu kata sederhana, tidak. Namaku Sarah. Kehidupanku sebelum mimpi buruk ini cukup normal. Bahkan menyenangkan. Aku punya pekerjaan yang kucintai, teman-teman yang mendukung, dan rutinitas ibadah yang kujaga. Aku merasa aman di dunia ini. Lalu masuklah Adrian. Ia pria dengan segalanya, kaya, berpendidikan, dan punya koneksi yang luas. Banyak wanita mengaguminya, tapi ada yang aneh. Di balik senyum itu, aku merasakan hawa posesif dan manipulatif yang kuat. Adrian mencoba mendekati Sarah. Dengan hadiah mahal, Sarah mundur dengan sopan. Adrian mengejarku dengan intensitas yang tidak wajar, tapi aku menolaknya. Alasanku jelas, aku melihat masa depan gelap bersamanya. Atau mungkin, ini adalah firasat yang diturunkan Tuhan untuk melindungiku. Adrian menatap tajam setelah ditolak. Senyumnya menghilang. Ketika aku mengatakan, "Maaf, aku tidak bisa," ekspresinya berubah. Bukan kecewa, tapi marah. Ia mencondongkan tubuhnya dan berkata, sebuah ancaman yang kini terpatri di ingatanku. Kamu akan menyesal. Apa yang aku inginkan, pasti aku dapatkan. Jika bukan sebagai milikku, maka sebagai mayat berjalan. Rumah Sarah tiba-tiba berkedip-kedip, kemudian meledak kecil. Seminggu setelah penolakan itu, keanehan dimulai. Awalnya, kupikir hanya sial. Lampu rumahku sering meledak, piring pecah tanpa tersentuh, bau asap, kemudian bau bunga kemboja yang kuat, sangat manis dan memuakkan. Tapi kemudian, datang bau yang tak masuk akal. Bau anyir seperti darah lama, disusul bau bunga kuburan yang sangat kuat, tepat di tengah malam. Aku tahu, ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah peringatan dini. Sarah memegang perutnya kesakitan, meringkuk di tempat tidur. Ekspresi kesakitan yang intens. Rasa sakit itu menyerang tanpa ampun. Bukan sakit biasa. Rasanya seperti ratusan jarum menusuk perutku atau migrain yang membelah kepala. Aku lelah ekstrim, seolah energinya dicuri setiap malam. Aku bolak-balik rumah sakit, tes darah, CT scan, MRI, semuanya. Setiap dokter mengatakan hal yang sama. Nona Sarah, secara medis Anda sehat walafiat. Mungkin hanya stres. Stres? Aku merasa organ-organ vital di tubuhku sedang dicabik perlahan. Frustasi medis ini adalah bagian pertama dari sihir mereka. Membuatku terisolasi, dianggap gila, dan putus asa mencari jawaban fisik, padahal masalahnya bersifat spiritual. Sarah tiba-tiba membentak temannya atau orang tuanya tanpa alasan. Kekecewaan dan kemarahan yang tidak wajar. Bukan hanya fisik, kepribadianku mulai diinjak-injak. Aku yang dulunya sabar, kini mudah marah, agresif, dan selalu depresi mendadak. Seperti ada saklar yang menekan kebencian di dalam diriku. Sarah mencoba sholat. Saat takbir, ia tiba-tiba merasakan sesap luar biasa. Wajahnya memerah dan ia tersungkur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan samar-samar di kejauhan. Kemudian suara nafas tersedak. Puncak kengeriannya adalah ketika aku berusaha beribadah. Ketika mendengar azan, telingaku sakit. Saat mencoba sholat, tubuhku menolak.
Rasanya seperti ada tangan yang mencekik paru-paru dan melarang lidahku berucap. Aku menyadari tubuh ini sudah bukan milikku sepenuhnya. Sarah yang merinding dan berkeringat dingin di kegelapan. Desahan napas berat, suasana mencekam. Aku mulai merasakan sensasi aneh. Di malam hari, aku merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitku, seperti aliran listrik dingin. Aku hanya bisa berbaring, sadar, tapi tidak bisa mengendalikan diri. Aku hanya menjadi penumpang di tubuhku sendiri. Kadang, aku akan terbangun di tengah malam, tubuhku bergerak, tertawa, atau berbicara dalam bahasa yang bukan aku. Jiwaku menjerit ingin menghentikannya, tapi tangan dan kakiku dikuasai oleh entitas lain. Aku tahu, Adrian telah menepati ancamannya. Akhirnya, setelah hampir menyerah, keluargaku membawaku kepada seorang ahli spiritual, seorang ustadz yang terkenal ahli dalam ruqyah. Itu adalah keputusan terakhir dan juga satu-satunya jalan keluar. Ustadz yang tenang, memegang tasbih, menatap Sarah dengan serius. Saat ustadz itu memegang kepalaku, ia tidak perlu banyak bertanya. Matanya langsung memancarkan kesedihan dan kengerian. Ia berkata, "Nak, kamu sudah dikirim santet kelas berat, dan kamu tidak sendirian di tubuh ini." A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi ruqyah mulai. Saat ayat suci mulai menyentuh gendang telingaku, reaksi tubuhku sangat brutal. Aku menjerit, merontah, seolah kulitku terbakar. Itu bukan aku, itu adalah reaksi para penghuni. Suara raungan keras, disusul suara ustadz yang meninggikan nada bacaannya. Ustadz itu kemudian mulai berkomunikasi. Suara yang keluar dari mulutku berubah menjadi suara berat, kasar, penuh amarah. Mereka menolak keluar, mereka bangga dengan tugas mereka. Ustadz menahan diri, matanya fokus. Berapa banyak kalian? Mengapa kalian di sini? Lalu datanglah momen yang membuat ustadz itu sendiri terhenyak. Entitas itu tertawa mengejek dan mengucapkan angka yang tidak pernah kami duga. 7 kami ada di sini. 7 jin sekaligus, bukan main-main. Adrian tidak hanya ingin aku sakit, dia ingin aku hancur dan memastikan tidak ada jalan keluar. 7 entitas ini memiliki peran yang terstruktur dan terorganisir, seperti satu skuadron yang bertugas menghancurkan jiwaku. Jin 1 dan Jin 2, mereka adalah penjaga pintu, benteng. Tugas mereka melindungi tubuhku dari ruqyah. Setiap kali ustadz mulai membacakan ayat, mereka akan membuat tubuhku meronta, muntah, atau pingsan agar proses ruqyah tidak pernah selesai. Jin 3 dan Jin 4 bertugas menimbulkan penyakit fisik. Merekalah penyebab sakit perut seperti ditusuk jarum, migrain kronis yang membuatku lumpuh, dan kelelahan ekstrim. Mereka bekerja merusak secara perlahan, namun tidak meninggalkan jejak di hasil lab. Ini adalah penyabot mental. Tugasnya menghasut. Ia menanamkan kebencian, rasa putus asa, dan mendorongku untuk bunuh diri. Dialah yang membuatku benci pada ibadah dan menjauh dari Tuhan. Si penghalang rezeki, tugasnya memastikan hidupku di dunia juga hancur, bisnis gagal, peluang kerja hilang, dan semua orang yang mencoba membantuku menjauh. Tujuannya agar aku tidak punya sandaran duniawi maupun ukhrawi. Dan yang terakhir, Jin 7, The Master, entitas terkuat.
Ia adalah juru kunci yang mengikat semua jin lain, dan yang paling penting, ia adalah penghubung langsung dengan Adrian, sang pengirim santet. Dialah yang memastikan aku tetap menderita sampai aku kembali padanya atau mati. Ustadz dan Sarah yang kelelahan, proses ruqyah yang memakan hari, bukan jam. Proses pengusiran 7 entitas itu adalah perang spiritual yang memakan waktu berbulan-bulan. Mereka harus dipaksa keluar satu persatu. Setiap jin yang keluar disertai dengan tangisan, muntah darah, atau panas dingin yang luar biasa. Tangan Sarah memegang tangan Ustadz, berusaha mencari kekuatan. Aku hampir menyerah berkali-kali, tetapi Ustadz selalu mengingatkan, kamu lebih kuat dari dendam mereka. Allah bersamamu. Setelah pengusiran jin ke-7, si master yang terjadi bersamaan dengan sensasi jarum-jarum di perutku tertarik keluar, keheningan itu kembali. Aku merasa ringan. Jiwaku kembali ke rumahnya. Aku bersih. Sekarang, Sarah membaca Al-Quran, kini tanpa rasa sakit atau penolakan. Aku bebas. Tetapi bagaimana nasib si pengirim? Adrian yang terlihat gelisah atau mendapat hukuman yang tidak jelas, misalnya bisnisnya kolaps atau sakit mendadak. Kami mendengar kabar, Adrian tiba-tiba jatuh sakit. Sakitnya persis seperti yang kualami. Tapi kali ini, ia tidak punya benteng jin untuk melindunginya. Ia akhirnya menerima balasan dari perbuatannya, meskipun aku memilih untuk tidak pernah menghubunginya lagi. Sarah tersenyum, namun ada bekas trauma di matanya. Pemulihan mental memakan waktu lebih lama daripada pembersihan spiritual. Aku masih waspada, masih takut pada gelap, dan masih takut jika bertemu pria baru. Trauma ini adalah pengingat betapa jahatnya dendam duniawi. Pelajaran terbesarku, jaga pagar spiritualmu. Jangan pernah meremehkan kekuatan dengki. Ketika kamu menolak seseorang, pastikan kamu juga memohon perlindungan terbaik dari Yang Maha Kuasa. Jangan pernah biarkan tubuhmu menjadi rumah bagi kebencian orang lain. Kisah ini mungkin terdengar mengerikan, tapi ini adalah bukti bahwa kekuatan iman jauh lebih besar daripada ilmu hitam manapun. 7 jin berhasil ditolak karena ada satu Tuhan yang melindungi. Apakah kalian pernah mengalami hal serupa atau tahu cerita yang lebih ekstrim? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan kisah-kisah nyata yang intens seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Aku akan kembali dengan kisah nyata lain yang mungkin akan membuatmu sulit tidur malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan.